Jadi innallaha ta'ala, Allah ta'ala ja'ala fis sanati isnai asyara syahrun. Allah menjadikan ya, satu tahun itu terdiri daripada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram ya. Ya, 4 bulan haram kama qala ta'ala inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram ya. Apa saja wadil asyurul hurum ya? Bulan haram apa saja? Yakni Dzulqa'dah ya. Dzulhijjah ya. Yakni Selo besar wal Muharram Suro. Ya, jadi Selo besar Suro itu adalah bulan haram. Wa Rajabu Mudhor, Rajab Mudhor. Kenapa Rajab diarani Rajab Mudhor? Karena dulu bulan Rajab itu sebenarnya sudah dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah. Namun banyak dari kalangan jahiliyah melanggar keharaman bulan Rajab ya, untuk dipakai perang. Padahal bulan haram nggak boleh dipakai perang. Kemudian suku Mudhor mempertahankan kemuliaan tersebut, nggak mau perang di bulan Rajab. Maka namanya dicantumkan di bulan Rajab Mudhor. Itu suku Mudhor karena sejak zaman jahiliyah suku Mudhor sudah memuliakan bulan Rajab. Gitu. Ceritanya seperti itu ya. Yakni baina Jumade wa Sa'ban. Setelah 2 Jumade terus kemudian Sa'ban tengah-tengah itu ya. Kama tsabata dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih, dan ini disampaikan Nabi di hadis sahih. Nah, bulan haram ini yakni Rajab ini ya, dimuliakan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dijadikan kehormatan ya. Karena apa? Ya, li'an nabdul mafiha asyadu isman. Ya, karena ya berdosa di dalam bulan Rajab ini dosanya lebih besar. Yoga Rajab toh 4 bulan ini ya, dosanya lebih besar ya, di samping bulan Ramadan. Ramadan ada keistimewaan tersendiri, dosanya juga lebih besar di bulan Ramadan. Ada keistimewaan tersendiri. Wa ta'atu fiha a'dhamu ajron, taat juga pahalanya lebih besar. Maka para ulama menganjurkan fayam bagi lil mukmini, maka seharusnya bagi seorang mukmin ayazdada fiha taqwa ya, untuk menambah ya, di bulan haram ini termasuk yakni bulan Rajab ini menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beramal soleh wa mujanabatun lil ma'asi, dan menjauhi maksiat. Banyak amal soleh, bisa puasa, bisa sholat, bisa baca Al-Quran, dzikir, sedekah dan lain sebagainya. Termasuk bermajlis taklim itu bagian dari amal soleh. Takziah yang kemarin saudara kita istrinya meninggal itu. Semoga yang meninggal husnul khotimah, yang ditinggalkan diberi kesabaran, ketabahan, dan juga diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Rajab ini dulu dihormati. Dan ketika Islam datang, fajal Islam fa'aqarra hurmatahu. Islam datang kemudian kehormatannya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun walam yati bitasisihi bi ibadatin, tidak datang kekhususan di dalam ibadah-ibadah lam tasbut ani Nabi SAW. Enggak ada ibadah-ibadah khusus di bulan Sya'ban. Misalnya puasa pada 10 hari awal bulan Sya'ban itu enggak ada. Tapi nek puasa Asyura ada dan lain sebagainya itu ada enggak boleh ada keyakinan nek di puasa di awal bulan Sya'ban begini kalau enggak bisa 10 awal puasa di tanggal 1 dan 5-nya misalkan, itu enggak ada dalilnya dari sunnah. Keyakinan itu keyakinan batil dan tidak boleh diyakini. Namun kita meyakini semua ibadah termasuk puasa itu disunahkan dan ditekankan di bulan Rajab tanpa ada kekhususan tersendiri. Itu walaupun doif pun nggak ada. Ada doif dan palsu. Begini ya, ada yang mengatakan menanyakan kan hadis
tentang keutamaan bulan Sa'ban termasuk puasa tanggal 10 awal bulan Sa'ban itu kan ada hadisnya, hadis dhaif. Mereka mengatakan ya, hadis dhaif boleh diamalkan ya. Hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk fadhailul amal, targhib wa tarhib. Untuk fadhailul amal menerangkan tentang keutamaan amal, yaitu para ulama membolehkan memang hadis dhaif untuk keutamaan amal dan targhib wa tarhib, memberi semangat dan memberi peringatan. Itu hadis dhaif boleh. Namun untuk berdiri sendiri menetapkan puasanya itu yang tidak ada. Maka hadis dhaif yang ada menetapkan, yakni menetapkan bahwa puasa 10 hari pertama bulan Rajab itu faedahnya begini. Nah, ini berarti dia menetapkan suatu ibadah ini tidak boleh, kecuali jika ada hadis sahihnya tentang puasa 10 hari pertama. Baru hadis dhaif yang menerangkan keutamaannya boleh diterima. Contoh puasa Asyura ada hadis sahihnya. Terus kemudian ada hadis dhaif yang banyak menerangkan tentang keutamaan bulan Asyura. Wong sing poso bulan Asyura rezekine lancar keluargane ditanggung oleh Allah. Misalkan ada hadis dhaif begitu, maka ini boleh diterima untuk memberi semangat agar puasa Asyura gitu loh. Namun di puasa Rajab enggak ada hadis sahihnya, sehingga hadis dhaif yang menetapkan amalan di 10 hari pertama bulan Rajab itu meskipun hadis dhaif, meskipun itu hadis tidak bisa diterima sebagai fadhailul amal, karena dia bukan hanya sekedar fadhailul amal, tapi dia juga menetapkan amalan ibadah baru, yakni di 10 hari pertama, mengkhususkan di 10 hari pertama, bedanya di situ. Ngoten nggih? Buat peraturan baru. Iya. Nah, tapi seandainya menerangkan keutamaan bulan haram keutamaan bulan haram itu begini, umum saja bulan haram misalnya begini, maka itu boleh. Meskipun hadisnya dhaif. Itulah kadang orang salah paham, ini kan hadisnya dhaif. Iya, dijawab lagi hadis dhaif itu kan boleh untuk fadhailul amal gitu. Maka ini perlu perincian. Dalam hal ini tidak bisa Allah Ta'ala.